Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya. Kembali bersama saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Ini adalah sebuah gedung konstruksi beton 3 lantai berukuran 4x6. Usianya sudah 2 tahun dan kondisinya zonk. Gedung ini adalah sebuah gedung yang gagal dan saya akan visum kondisi di dalam dan melihat penyebab-penyebab kegagalan gedung ini. Saya sudah melihat kondisi di luar dan saya akan masuk untuk melihat kondisi di dalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia di channel ini dan selalu mengikuti video-video saya. Kita mulai dari lantai 3. Ini di LMB. Silakan teman-teman saksikan dulu videonya dan saya akan memberikan gambaran-gambaran tentang kondisi gedung sebelum saya masuk tentang visum saya yang menjadi penyebab-penyebab kegagalan gedung ini. Gedung ini sebenarnya berada di wilayah yang cukup atau bisa dikatakan lumayan lah persaingannya, tetapi populasi tidak besar, sehingga karena populasi tidak besar banyak gedung, sehingga saya bisa kategorikan berada di wilayah persaingan yang cukup tinggi. Ukuran LMB lebih kurang 50 x 70 cm dengan luas ruang foyernya lebih kurang 2 x 4 meter. Selanjutnya kita masuk ke ruang inap. Ukuran ruang inapnya lebih kurang 4 x 6 meter. Jarak antara sirip lebih kurang 30 cm menggunakan papan beranti. Lebar lebih kurang 20 cm. Tinggi lantai atau tinggi plafon dari lantai itu lebih kurang 2 meter. Cukup rendah memang. Nah, kita lihat di bagian belakang itu ada kotak yang turun. Ini adalah modifikasi yang dikembangkan oleh pemilik. Dan papan di belakang itulah penutup dari LMB pertama. Di plafon kita lihat ada balok melintang yang letaknya di bawah sirip. Itu adalah balok pengikat struktur antara tiang tengah, hanya posisinya berada di bawah sirip. Model kotak seperti ini sebenarnya sudah banyak petani-petani walet senior sih yang mengembangkan sistem seperti ini, tetapi ini terbalik. Kotak seperti itu di area ruang inap itu umumnya itu masuk ke dalam atau naik ke atas lagi, bukan turun ke bawah. Jadi menciptakan sebuah blok itu dari plafon tuh naik lagi, naik ke atas sekitar 20 sampai 30 cm itu yang umumnya yang
umumnya sih digunakan oleh petani-petani walet yang senior yang sudah lama mengembangkan trik khusus seperti ini. Tapi yang ini kotaknya turun ke bawah. Tujuannya adalah untuk menciptakan blok khusus di mana walet ada tempat walet yang tersembunyi di antara wilayah di dalam ruang inap. Selanjutnya kita kembali ke ruang foyer. Ini adalah void dengan ukuran 1 kali 1,5 meter dan ada tangga menunjukkan bahwa void juga berfungsi untuk ruang atau akses naik dari lantai bawah ke lantai atas. Di situ kita lihat juga ada satu buah Twitter tarik di sudut letaknya. Pintu masuk ke ruang inap berukuran lebih kurang 1,5 kali 1,5 meter. Gedung ini sebenarnya sudah beberapa kali ditangani. Itu bisa kita lihat dari perubahan LMB-nya. Namun tidak membuahkan hasil. Oleh karenanya saya dipanggil untuk membantu menangani gedung ini. Dan semoga bisa berkembang setelah saya tangani. Selanjutnya kita ke bawah ke lantai 2. Itu ada Twitter tarik turun satu buah menggunakan Twitter magnet di sudut. Di lantai 2 ada sekat gantung yang warna merah itu tadi, sekat gantung. Dan saya memperlihatkan voidnya. Itu void berukuran sama juga dengan void yang naik ke lantai 3, lebih kurang 1 kali 1,5 meter. Gedung ini sebenarnya pernah ada penghuninya, akan tetapi sudah ditinggalkan. Ada satu buah bibir sarang. Ya, ini sarang yang ada, tidak pernah dipetik, tetapi memang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Sarangnya cukup bagus. Untuk meningkatkan kelembaban, pemilik juga sudah menempatkan baskom-baskom yang berisi air dan ada sumber air atau pipa yang dipasang di gedung ini untuk bisa mengisi baskom-baskom. Sirip di lantai 2 sama dengan di lantai 3, jaraknya maupun ukuran siripnya. Ketinggian plafon di lantai 2 sama juga dengan lantai 3, lebih kurang 2 meter. Kita turun ke lantai dasar untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di lantai dasar. Di lantai dasar tidak ada sekat, ketinggiannya juga kurang lebih sama dengan lantai di atas, dan kita juga saksikan ada balok pengikat di tiang tengah yang posisinya juga sama di bawah sirip. Nah, ini ada kolam di lantai dasar, ada kolam untuk meningkatkan kelembaban. Ini jadikan pipanya untuk mengisi air-air di lantai 2 dan lantai 3. Ya, demikian kondisi secara umum tentang gedung ini. Mungkin teman-teman sudah bisa melihat masalah-masalahnya yang harus dibenahi dari gedung ini. Selanjutnya saya akan memberikan analisa saya terkait permasalahan yang ada di gedung ini.
Dan kita kembali lagi mulai dari lantai atas. Ya, kalau kita lihat dari posisi LMB ini sebenarnya sudah cukup baik, ukuran juga cukup baik. Namun yang jadi masalah sebenarnya di sini dari ruang foyer itu adalah tentang kondisi di mana walet harus bisa segera mengakses pintu masuk ke ruang inap atau aksesnya untuk turun. Nah, untuk dia turun itu harus dibantu dengan penempatan suara tarik yang tepat, walaupun ukuran voidnya kecil. Voidnya kecil aja ini 1 kali 1,5. Tetapi untuk bisa masuk ke ruang inap ataupun turun ke bawah melewati void, itu penempatan suara tariknya yang kurang tepat. Nah, di ruang inap ini terdapat cukup banyak gangguan untuk di lantai 3. Yang pertama ada balok melintang di bawah sirip. Ini sebenarnya termasuk gangguan buat manuver walet di dalam ruang inap. Ditambah lagi ada kotak turun seperti ini juga mengganggu bagi walet. Dengan ketinggian lantai hanya 2 meter, terus ada balok melintang ini, ada kotak yang turun, papan kotak yang turun tersebut ini sebenarnya membuat walet tidak nyaman untuk beradaptasi di ruangan ini. Terlalu banyak gangguan untuk dia bermanuver karena ruangannya ini tidak terlalu luas, hanya 4 kali 6 meter. Serta ketinggian lantai yang hanya lebih kurang 2 meter, itu dengan adanya papan yang turun ini, papan kotak yang turun ini, terus ditambah balok pengikat tiang tadi, ini menjadi gangguan. Nah, ini salah satu penyebab walet kurang nyaman berada di ruang inap ini. Selanjutnya di lantai 2, kondisi di lantai 2 juga demikian, ada banyak gangguan. Khususnya kita lihat di situ ada tangga. Tangga ini sangat mengganggu akses walet, manuver walet ketika turun. Penempatan sekat gantung yang tidak maksimal. Secara umum kondisinya sama saja dengan di lantai 3. Walet kurang nyaman berada di ruang inap. Itu terbukti ketika ada sarang, akhirnya walet juga meninggalkan sarang tersebut karena tentunya pasti ada gangguan dan tidak nyaman berada di ruang inap ini. Ada gangguan yang menyebabkan walet penghuni walaupun hanya 1 ekor akhirnya meninggalkan gedung ini. Penting untuk kita perhatikan sebenarnya sebuah gedung walet adalah bagaimana kita bisa menciptakan kondisi yang nyaman bagi walet. Nyaman untuk walet menginap di gedung kita. Rasa aman ketika dia merasa terlindungi, merasakan keselamatannya terjaga di gedung inap, dan kenyamanan karena dia merasa berada di tengah koloninya, merasa nyaman untuk bertengger, merasa nyaman untuk bermanuver dan sebagainya. Selanjutnya di lantai dasar, kita ke lantai dasar untuk melihat kondisinya lagi. Ya, di lantai dasar walaupun tidak ada sekat full atau sekat gantung, akan tetapi ternyata walet juga gagal sampai di lantai dasar. Ini menunjukkan penempatan suara tariknya yang kurang tepat. Penempatan suara-suara tarik sama juga di lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar ini tidak tepat sehingga tidak membuat walet terpandu. Suara tarik tidak bisa memandu walet untuk sampai ke blok-blok ruang inap.
di semua lantai. Dengan sistem void zigzag, maka penempatan suara tarik itu sangat penting, karena jika tidak tepat maka populasi itu bisa tidak merata. Itu kecenderungan gedung dengan void zigzag itu populasi sulit untuk merata. Bisa aja dia menumpuk di lantai atas, bisa juga dia hanya ada di lantai dasar. Suara tarik adalah media untuk memandu walet ekolokasi ke semua lantai. Faktor lain yang menyebabkan kegagalan gedung ini adalah kondisi sirip. Siripnya kotor dan berbulu karena tidak diketam. Tidak ada alur, sehingga walet kurang nyaman bertengger di sirip. Sirip sebaiknya dibersihkan. Jika memang sudah terpasang seperti ini, mau tidak mau harus dilapis. Kita bisa lihat ini kondisi siripnya, kasar dan berbulu, serta kotor. Jadi ini sangat mempengaruhi kondisi ruang inap. Ini juga salah satu faktor yang menjadi penyebab kegagalan gedung ini. Jadi secara garis besar bisa saya sampaikan bahwa penyebab kegagalan gedung ini adalah tata ruangnya, tata suara, serta ketidaknyamanan walet berada di ruang inap. Walet sulit bertengger, walet sulit bermanuver, dan walet sulit mengakses seluruh lantai. Selain hal tersebut, posisi LMB ini arahnya ini adalah LMB pertama yang sudah ditutup, tetapi LMB kedua yang dibuka itu posisinya terlalu dekat dengan gedung yang ada di depan, sehingga walet tidak nyaman untuk bermanuver atau bermain-main di depan LMB. Untuk suhu gedung ini sudah bagus, gedung sudah ditangani dengan baik untuk suhunya. Tinggal bagaimana walet bisa mengakses LMB dengan bagus, walet bisa mengakses seluruh lantai dan merasa nyaman di ruang inap. Ya, demikian tutorial saya kali ini, semoga bisa memberi pencerahan dan kebaikan bagi semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih bagi teman-teman yang setia menyaksikan tutorial-tutorial saya. Salam sukses produktif dan salam SWAT bagi semua.